Bagaimana kabarnya mahasiswa semuanya? Baik, sebelum kita mulai pertemuan ini, mari kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Yang selanjutnya, yang berikutnya yaitu kita absen dulu ya. Apakah semua sudah absen di link yang saya berikan kemarin? Sebelum kita masuk ke materi kali ini, terlebih dahulu kita akan atau saya bertanya kepada mahasiswa sekalian, apakah ada yang masih mengingat materi sebelumnya? Siapa yang masih mengingat? Ya, silakan. Gimana dia? Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan seseorang untuk melakukan kegiatan belajar, menjaga konsistennya, dan menggerakkan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Bagus, tepuk tangan dulu. Oke, siapa yang masih ingat faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar? Oke, silakan buka. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar pertama, tujuan yang jelas. Yang kedua, minat dan perhatian terhadap materi. Yang ketiga, kondisi fisik dan fisik. Yang keempat, lingkungan belajar. Yang kelima, gaya belajar dan yang keenam, pengaruh dari guru. Oke. Jadi salah satu motivasi belajar adalah bagian dari motivasi belajar. Salah satunya adalah tepuk tangan. Jadi tepuk tangan adalah bagian daripada motivasi belajar. Agar kita termotivasi belajar, mari kita tepuk tangan juga. Ini adalah bagian dari motivasi belajar. Oke, baik kita lanjut. Jadi berhubung kita sudah minggu lalu kita belajar tentang motivasi belajar, maka ini kita akan mempelajari tentang sensasi dan persepsi. Apa itu sensasi dan apa itu persepsi? Bagaimana terjadinya sensasi dan bagaimana terjadinya persepsi? Dan apa yang sebagai penyebab daripada tersebut? Ya, yang kita pelajari juga. Oke, mari kita perhatikan dulu apa yang dimaksud dengan itu. Baik. Jadi pengertian sensasi itu adalah proses penerimaan rasa dari lingkungan melalui indera kita, baik kita menggunakan peraba, rasa dan lain sebagainya. Contohnya adalah melihat kekayaan, mendengar, ini adalah contoh daripada sensasi. Jadi sensasinya seperti itu, kalau menggunakan suara ada sensasi yang terjadi. Yang kemudian selanjutnya adalah, ini adalah jenis-jenis sensasi. Ada 7 jenis sensasi yang akan kita ketahui di sini adalah yang pertama adalah penglihatan, kemudian pendengaran, sentuhan, penciuman, rasa, gerak tubuh, dan yang terakhir adalah kinestesia. Baik. Oke, selanjutnya adalah proses terjadinya sensasi. Bagaimana proses terjadinya sensasi?
Video interaktif. Media pembelajaran. Sensasi dan persepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang mari kita belajar mengenai bagaimana manusia mempersepsikan sesuatu. Manusia berpersepsi karena adanya sensasi. Nah, apa itu sensasi? Sensasi merupakan rangkaian rangsangan yang diterima oleh panca indera kita, kemudian rangsangan tersebut diterjemahkan atau diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi. Bagaimana sih proses penerimaan sensasi hingga menjadi persepsi? Oke, pertama, sensasi ditangkap oleh panca indera stimulus atau rangsangan, atau sistem sensor, yang kemudian ditransduksi dari signal listrik, menjadi info saraf, yang akan diteruskan ke sistem neuron menuju otak. Dalam otak, sensasi diperoleh dengan mengaitkan informasi-informasi yang sudah dimiliki, sehingga dapat diinterpretasikan menjadi persepsi. Nah, sekarang, mari coba kita bahas satu persatu panca indera. Yang pertama, ada mata, sebagai panca indera penglihatan. Mari perhatikan gambar berikut. Gambar A melihat berseberangan dengan B, A melihat objek tersebut dengan angka 6, sedangkan B melihat itu sebagai angka 9. Maka dapat disimpulkan bahwa, persepsi orang berbeda-beda, tergantung cara mereka melihatnya. Yang kedua yaitu indera pengecap, atau mulut. Seperti yang kita lihat di gambar berikut ini, ketika beberapa orang makan bakso, ada yang akan merasa kepedesan, dan ada yang merasa tidak pedas. Ini terjadi karena tingkat toleransi setiap orang berbeda-beda, dan dipengaruhi juga karena faktor kebiasaan memakan makanan pedas. Dan selanjutnya ada indera penciuman, atau hidup. Coba perhatikan pada gambar. Ada yang menyukai buah durian, dan ada pula yang tidak menyukai durian. Yang menyukai buah durian, bisa jadi karena sudah terbiasa, dan memang sangat menyukainya, sedangkan yang tidak suka, mungkin karena tidak terbiasa, atau memang tidak suka dengan rasa dan baunya. Kemudian ada kulit sebagai indera peraba. Contohnya suhu pegunungan, ada yang merasa suhu itu sangat dingin, ada juga yang biasa-biasa saja, ada juga yang merasa suhu pegunungan itu sangat mencengkam. Bagi yang merasa suhu pegunungan sangat dingin, berarti kulit mereka tidak terbiasa dengan suhu pegunungan. Bagi yang biasa-biasa saja, berarti kulit mereka sudah beradaptasi dengan suhu pegunungan, atau biasa disebut adaptif sensorik. Kemudian yang merasa suhu pegunungan itu sangat mencekam, itu berarti ia mempersepsikan suhu pegunungan sebagai sesuatu yang menakutkan. Yang terakhir yaitu telinga, sebagai indera pendengaran. Mari kita dengar sejenak suara berikut. Apa yang Anda rasakan? Apa Anda menyukainya, atau sebaliknya? Pada sebagian orang akan menyukai dan menikmatinya, karena memang terbiasa mendengar genre musik tersebut, dan bahkan SGT menyukainya. Namun, ada pula orang yang merasa tidak senang, tidak menikmati, dan tidak suka dengan lagu tersebut, karena memang tidak biasa mendengar genre musik tersebut. Nah, sekarang, kita sudah belajar mengapa persepsi setiap orang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena sensasi yang diterima setiap orang berbeda-beda dan tergantung juga dengan kebiasaan atau pengalaman. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyamakan sudut pandang kita dengan orang lain ketika dihadapkan oleh sebuah kejadian. Sebagai penutup, mari sama-sama kita simak arti dari Quran Surat Al-Hujurat, ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang, dan menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam video yang tadi bisa kita lihat terjadinya persepsi melalui sensasi, gitu ya. Oke, jadi proses-proses itu terjadi sudah kita lihat dan contoh-contohnya sudah sangat banyak. Selanjutnya, bagaimana kita akan bahas nanti ke depan atau nanti selanjutnya kita akan bahas terus yang sebelumnya kita akan lihat apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Jadi kita ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa faktor internal? Ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan gimana? Kalau faktor internal itu adalah faktor yang lahir dari diri kita atau dari pengalaman kita. Iya, contohnya gimana? Contoh seperti ketika kita mencoba sebuah rasa karena buah mangga. Nah, Ya, kita bisa mengatakan buah mangga itu rasanya seperti ini, jadi kita sudah mencoba. bagus. Tepuk tangan dulu. Baik. Jadi faktor persepsi itu yang mempengaruhi persepsi adalah salah satunya yaitu
mengerti ya? Oke. Selanjutnya yaitu proses persepsi. Seperti di dalam video tadi sudah terjadi bagaimana proses persepsi yang dilakukan. Ini ada seleksi terlebih dahulu dari indera kita, kemudian diorganisasikan melalui kita, dan diinterpretasikan memberikan makna. Memberikan makna ini adalah sebuah persepsi yang terjadi. Maknanya seperti apa contohnya? Cahaya yang terang, orang yang terbiasa dengan cahaya yang terang, kemudian dia tidur melihat itu dengan santainya. Tapi kita yang terbiasa dengan gelap saat itu akan berpengaruh bagi kita. Dan persepsi kita kadang-kadang nggak bisa tidur dari itu ya. Next, sifatnya dan contohnya. Itu adalah aspek-aspek yang bisa kita bedakan. Kalau prosesnya mengenai sensasi adalah penerimaan stimulus itu terjadi. Bagaimana penerimaan stimulus yang tadi itu yang kita rasakan. Nah, kemudian kalau kita melihat dari persepsi adalah interpretasinya, bagaimana pengaplikasian daripada apa yang terjadi. Ada laksana, kemudian ada imbal balik, ada yang kita sebutkan. Persepsi namanya apa yang kita sebutkan. Contohnya, mengapa warna itu warna merah itu dianggap berani? Kalau persepsi, kalau orang membawa bendera warna merah berani, sedangkan kalau di sensasi, ya warnanya merah. Ya, jika sensasinya adalah banyak bendera partai di jalan sampai 1 kilo ke depan. Nah, kemudian kira-kira ada yang mau menjawab kira-kira persepsi kalian seperti apa? Ada yang bisa? Nah, coba lihat dulu gimana. Persepsi saya seperti memang ada kegiatan perbuatan. Betul sekali. Itu persepsi bisa saja dari orang satu dengan yang lain memiliki persepsi yang berbeda-beda, ya. Jadi tidak ada kesamaan. Jadi itu bisa benar, ini juga bisa benar. Persepsi kita masing-masing itu ya. Oke, next. Jadi sudah paham ya? Oke, ini sudah bisa kita ilustrasikan yang tadi antara 6 dan 9 sesuai dengan video buku yang tadi. Next. Oke. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya sensasi adalah pintu masuk informasi ke otak, sedangkan persepsi adalah cara kita menafsirkan informasi yang terjadi tersebut. Jadi ada informasi bagaimana sensasi itu memasukkan ke dalam otak kita, dan persepsi itu adalah bagaimana kita mengeluarkan hasilnya. Gitu ya? Oke, ada pertanyaan dari saya ini. Untuk semua mahasiswa, pernahkah kamu salah menafsirkan sesuatu yang kamu lihat? Sekarang mari kita diskusikan beberapa hal. Mari kita buat pertanyaan, ya. Silakan semua mahasiswa membuat satu pertanyaan di satu kertas, ya. Siap. Sudah ada kertas semua? Sudah. Jadi silakan tulis satu pertanyaan. Silakan. Sudah. Oke, dan oke. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut silakan ditukar ke teman di sekitarnya. Silakan. Sudah. Oke, sudah ada pertanyaan kan? Ya. Oke, nanti kita mulai ini. Oke, sudah. Nah, selanjutnya silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman yang sudah dikembalikan, yang diberikan tadi. Silakan. Oke, sudah? Jawab? Oke. Coba saya mau tahu beberapa orang mempresentasikan. Silakan dari Indra. Ya. Silakan berdiri dan sebut pertanyaannya dan jawabannya. Oh iya, betul.
Pak. Depan, silakan dibuatkan resume pribadi melalui literatur lain, kemudian dilihat nanti dari literatur luar dan literatur yang di dalam negeri tentang persepsi dan sensasi